Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesiaku. Oke, kita sapa dulu untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia maupun seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke, kami akan menginformasikan 5 obat herbal yang dikonsumsi Nabi Muhammad, dijelaskan dalam Al-Quran. Obat apa saja ya 5 obat herbal? Oke teman-teman, sebelum masuk informasinya jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat mengupload video-video terbaru dari kami. Andalah yang pertama akan menerima notifikasinya. Simak videonya baik-baik, jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham. 5 obat herbal yang dikonsumsi Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam Al-Quran. Jakarta nih. Obat herbal menjadi alternatif pilihan sebagian besar orang ketika mengobati penyakit. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan semasa hidupnya kerap mengonsumsi obat herbal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Anjabarna Abdullah likullan da'ida wa'i Fa'ida asoba dawa udda'a baro abidnillahi azza wa jalla." Mohon maaf kalau bahasa Arabnya kurang lancar ya. Oke, artinya setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam hadis serupa yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut." Beberapa hadis ini menegaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar mencari obat yang cocok untuk kesembuhan. Dikutip dari buku Terapi Herbal dan Pengobatan Cara Nabi SAW oleh Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid, dijelaskan ada beberapa sumber bahan alami yang kerap dikonsumsi Nabi Muhammad untuk menjaga kesehatan dan juga mengobati penyakit. 1. Madu. Ini berarti 5 obat herbal yang dikonsumsi Nabi Muhammad SAW. 1. Madu. Madu disebut dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Dalam ayat ini madu disebut sebagai minuman yang menyembuhkan. Surat An-Nahl ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwa rabbaka ila li ani atahidi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimman ya'risuna summan uli min kullan as-samarati fa'asluki subula robaki dhullulan jahuruju min buduniha
syaraba muhtalifun alwanuhu fihi sifa'ala nasi inna fi dzalika la ayatan la qaumi yatafakkurun tafakkarun. Mohon maaf nih teman-teman, bahasa Arabnya kurang lancar ya. Arab Latin. Jadi surat An-Nahl ayat 68 ya. Wa auha rabbuka ilan nahli anitta'his minal jibali buyutaw wa minasi syajari wa mimma yarisyun summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki sulula yahruju min buduniha syarabum muhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas inna fi zalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Ini artinya ya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan atau bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Dalam buku Revolusi Hidup Sehat ala Rasulullah oleh Muhammad Ta'dir Ilahi, Rasulullah mengonsumsi segelas air putih dicampur dengan madu ketika sarapan. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, madu adalah penyembuh bagi semua jenis semua jenis sakit, dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan pikiran atau sakit pikiran. Maka aku sarankan bagimu kedua penyembuh tersebut, Al-Quran dan madu. Tuh. Ini 5 obat herbal yang dikonsumsi Nabi Muhammad SAW nih. 1 madu ya tadi. Oke, yang kedua buah kurma. Buah kurma disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Quran. Beberapa surat yang menyebutkan diantaranya ada Maryam, Ar-Ra'd, Al-Baqarah, Kaf, dan Al-Hasyr. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Selain konsumsi langsung, Nabi Muhammad juga sering membuat air rendaman kurma yang dikenal dengan sebutan air nabis. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat memberikan informasi-informasi berikutnya. Oke, yang ketiga, habatus sauda. Habatus sauda atau jintan hitam juga menjadi salah satu obat herbal yang dikonsumsi Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah, Nabi Muhammad bersabda, sungguh dalam habatus sauda itu terdapat penyembuh segala penyakit, kecuali asam. Aisyah pun bertanya, apakah asyam itu? Beliau menjawab, kematian atau HR Bukhari.
Dilansir dari laman NU 17/92/2023, Habatus Sauda terbukti memiliki banyak manfaat. Direktur Institut Imunologi pada Universitas Munich, G. Reitmuller, mengatakan jinten hitam dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam Habatus Sauda terkandung asam linoleat atau omega 6 dan asam linoleat omega 3. Oke, yang keempat, minyak zaitun. Imam Al-Qurtubi mengatakan zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstra minyak. Minyak zaitun bermanfaat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit seperti kanker perut, penyakit kulit, kanker rahim, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, buah zaitun disebutkan sebagai buah yang istimewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 35. Allah atau pemberi cahaya atau kepada langit dan bumi, perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur atau sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, yang kelima atau yang terakhir ya, jahe. Jahe disebutkan dalam Al-Quran sebagai minuman yang ada di surga, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insan ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuskauna fiha kasan kana mizajuha zanjabila. Artinya, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas atau minuman yang campurannya adalah jahe. Jahe memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Jahe juga kerap dijadikan rempah dalam obat herbal untuk mengobati ataupun mencegah berbagai penyakit. Oke, jadi 5 obat herbal yang dikonsumsi Nabi Muhammad SAW. 1. Madu. 2. Kurma. 3. Habatus Sauda. 4. Minyak zaitun. 5. Jahe. Jadi itu informasinya ya. Oke teman-teman, semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Kami ucapkan wabil taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik dari kami, segala hajat, segala niat, segala urusan teman-teman semua, mudah-mudahan diberi kelancaran dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Salam sehat Indonesiaku, jiwa yang kuat terletak pada tubuh yang sehat. Jaga pola makan Anda agar hidup lebih bahagia. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, wassalam.